Kedepannya hanya ada poros England untuk 1 bulan ke depan. Tidak ada Poros poros England. Haaland. Tidak ada poros Haaland untuk sebulan ke depan ya. Sorry. Kalau kalian kecewa ya itu urusan kalian. Gua nggak peduli. Yang jelas sebulan ke depan akun ini akan menjadi poros England. Ya. Coba bang, Gitu. coba bang, nyanyiin It's Coming Home dulu bang. Pakai bahasa Arab kata Pak Pron. Wadimor Indonesia. Wadimor Wadimor. Aduh. Kan lu yang minta tadi Bi Pak Pron, ini pun giliran gua nyanyi pada ketawa. Gak jelas emang lu semua ya. Emosi gua. Oke. Gua nyanyi muka gua aja lempeng. Justru itu yang bikin parah. Anyway. Oke, kita openingnya kita buka. Kembali lagi di Poros England bersama saya Patrick dan dia buat yang barusan saja menyanyikan It's Coming Home dalam bahasa Arab. Gimana bang? Berarti kita bukanya dengan Assalamualaikum juga dong. Kan poros Piala Dunia di Qatar kan? Ya. Enggak dong, enggak perlu. Itu ahlan wasahlan pun boleh. Ahlan wasahlan. Ahlan wasahlan. Oke. Ya, gitu, ya kan. Gitu. Ada pertanyaan dari siapa? Ada beberapa pertanyaan yang masuk ke DM yang nanyakan, Bang, jadi kalau namanya Poros England sebulan ke depan, apakah artinya cuma Inggris yang dibahas dan nggak ada tim-tim yang lain seperti Prancis yang baru saja kehilangan Benzema dan lain-lain seperti itu, Bang? Oh ya jelas, namanya Poros England yang dibahas cuma Inggris lah. Masa mau bahas tentang Wakanda, masa mau bahas tentang Timor Leste, yang bener aja lu, ngapain? Kita bahas kecuali Prancis mungkin ketemu sama England baru kita bahas sebetulnya ya. Enggak juga, gue juga mau bahas Inggrisnya aja. I don't want to waste my time talking about other team. No. Oke. Jadi pertanyaan satu lagi yang ditanya di sini nih. Kalau England sampai nggak lolos group stage, Bang, berarti apakah Poros England berubah nama? Enggak, konsisten Poros England, stop, nggak ada lagi video. Nggak ada lagi. Sampai nanti mulai liga, mau apa kalian rupanya? Nggak suka kalian tonton yang lain aja kalau kalian mau cari yang lain. Gampang gue mah. Berarti dengan jawaban yang itu pertanyaan yang lainnya udah valid ini semua udah nggak guna lagi. Ya udah. Apa asalnya? Why bother yourself to ask me that kind of question? Karena ada satu pertanyaan yang sebenarnya nyangkutnya kepada video kita nanti yang akan kita dengan saudara kita yang jauh di sana. Ditanyakan, Bang, gimana Portugal apa ditonton juga? Karena di sini ada pemain MU 3 orang. Katanya. Oh, nonton apa enggak sih urusan kita ya? Kalau gue sih mau dibahas. Maksudnya dibahas. Bahas sih nggak usah lah ya, ngapain bahas kayak gitu. Mendingan bahas kenapa dolar nggak turun juga setelah ada G20. Mending dibahas kenapa harga PS5 nggak turun-turun juga walaupun udah 3 tahun dilepas ke pasaran. Gitu loh. Mending dibahas kenapa kenapa Jennifer Aniston bisa masih seseksi itu di usia sekarang. Gitu loh, apa rahasianya. Mendingan bahas kayak gitu daripada bahas yang Berarti kalau England sampai nggak lolos group stage, kita justru akan membahas lebih luas ya? Oh iya dong. Oke. Gila, kita bahas yang lain gitu loh. Oke, siap. Yang lain gitu loh. Kenapa Marvel semakin kesini semakin kehilangan vibe-nya gitu loh. Iya, mendingan kita bahas yang begitu gitu loh. NBA kenapa Lakers terus terpuruk walaupun katanya ada King yang katanya legend, begitu ada top tier god dia cuma masuk level ketiga gitu. Mending kita bahas yang gitu-gitu, ngapain bahas bola. Karena LA Lakers sudah tidak ada yang mendukung, Bang. Itu sesimpel itu aja. Semua sekarang lagi mendukungnya Clippers. Berarti di Amerika orang-orang glory hunter dong. Emang. Lah terus kemarin ada postingan mereka bilang kenapa? Bukan orang Amerika, orang LA-nya. Orang LA-nya karena mereka punya opsi antara Clippers dengan Lakers kan. Ya berarti Lakers tuh nggak dipandang. PSMS di Medan tuh ada 2 loh, PSMS ada Medan Jaya, Sumatera Utara ada 3 bahkan ada PSMS, tapi diundur cuma PSMS. PSDS mau juga, menang, mau kalah. Iya, ada Karo United. Kalau kita Sumatera Utara dulu ya. PSMS dulu. Medan Jaya sama PSDS. PSMS sama Medan Jaya di satu stadion, PSDS di Lubuk Pakam. Tapi tetap orang dukung PSMS. Artinya apa? PSMS di hati. Berarti dengan ini kan Lakers nggak pernah di hati masyarakat sana. Enggak. Semenjak nggak ada Kobe, apalagi ada. Semenjak nggak ada Kobe, semenjak nggak ada Magic, kita. Nah,
Berarti apa? Berarti LeBron tuh nggak dipandang juga dong di Los Angeles gitu, nggak peduli juga mereka mau ada dia gitu. Sebenarnya Apa orang dari akun gitu. sebenarnya enggak. Karena justru selama Terus gue di dia sana, ngaku gua God gitu. Elah, bau kali kalau God. karena sejak gue selama gue di sana, justru yang paling banyak merchandise yang ada di mana-mana itu justru yang baseballnya, yang Dodgers. Justru itu yang lebih sama LA Football Club, LAFC. Galaxy pun udah nggak ditanggepin. Tuh. Jadi ngapain gitu lu susah payah lu tinggal di Bojonggede, lu tinggal di Cisauk, lagu-laguan lu belain LeBron sampai segitunya, apa-apaan sih? Itu siapa yang di Bojonggede? Ya siapa aja, anyone gitu. Gue yakin pasti ada yang tinggal di sana yang belain LeBron sampai segitunya. Sama kayak yang belain Ronaldo sampai segitunya gitu. Udah, mendingan kayak gue, orang asli Inggris ya belanya Inggris, poros England kita sekarang gitu. Gitu admin kita gedenya itu, admin tuh gedenya di Wimbledon. Enggak. Admin poros lain itu kan gede-gedenya di Luton. Luton gede-gedenya. Luton ya, Iya. Gitu, admin tuh gede-gede di Luton gitu loh. Gitu. Pak Pro kita berarti gede-gedenya di Sao Paulo ya? Iya, ada gede di Sao Paulo, cuma kan migrasi ke dia migrasi ke mana waktu itu dia ke Cobham. Habis mabok kan. Jadi nama tempat itu nih di Inggris tempat namanya Cobham ya. Jadi yang nemuin itu orang Indonesia. Jadi waktu itu ada perantau dari mana? Dari Tarutung sana. Dari Tarutung. Ada perantau tuh dari dari Condet gitu ya. Ke Inggris tahun 1920 something gitu kan. 1820 something merantau ke sana. Lama ya, Bang ya? Udah lama gitu. Masih itu dia gepeng gitu kan. Dia itu merantau atau kabur dari penjajahan, Bang? Iya, dia escape gitu ya, survive sampai di Inggris gitu. Di satu daerah berdua sama temennya gitu ya. Terus karena mereka dingin, jadi mereka minum gitu kan. Sampai tiba-tiba ada orang bule nanya, what is this place? Terus mungkin dia karena nggak ngerti gitu ya, sementara bahasa Prokem kan udah ada dari zaman dulu tuh di Jakarta gitu ya, bahasa slang gitu kan. Oh, di Cobham aja. Oh, ini Cobham. Oh, this is Cobham. Jadilah tempat namanya Cobham gitu. Itu sejarah. Jadi ini orang yang sama yang bikin klub Cobham Haven bukan? Oh, beda. Itu Denmark. Lain lagi ceritanya. Beda lagi. Sebulan ke depan kita juga akan menyajikan fun fact tentang sejarah Inggris gitu loh. Ya kayak tadi ini kan udah dapat satu tuh kan. So kita tidak akan merepotkan diri kita sendiri dengan membahas negara-negara lain yang udah jelas. Gue rasa negara-negara kayak Prancis, Argentina tuh bawa baju cuma 3-4 pasang doang, cuma untuk seminggu. Pulang ya, Bang. Iya, gitu. Kalau Declan Rice itu kemarin lu lihat udah sangat siap, dia bawa koper kosong buat taruh piala. Bukan, Bang. Itu just tip dia. Just tip dari Qatar. Oh iya. Dia di just tipin piala dunia sama Paul Scholes sama Rio Ferdinand gitu. Mereka just tipnya itu gitu. Jadi dia bawa koper kosong ya itu yang nanti dia akan persembahkan ke senior-seniornya yang dulu yang bisa dibilang generasi emas Inggris tidak bisa mendapatkan itu gitu. Dan sekarang Inggris akan memulai perjalanannya untuk menjadi juara besok jam 8 malam melawan Iran. Tim Meli. Ada 2 pemain Iran yang cukup berbahaya sih ya. Satu sih idolanya Gusti tuh. Si ini siapa? Ali Reza Jahanbakhsh yang main di Feyenoord. Ya, dan gue juga Gusti udah goblok sekarang karena dia dukung Belanda, gue nggak suka, gue nggak peduli gitu ya. Sama si Sardar Azmoun tuh main di Bayer Leverkusen. Sardar Azmoun ini 4 tahun lalu main pada saat Iran menang 4-1 lawan Maroko di Piala Dunia Rusia 2018 gitu. Ya, Ali Reza dulu di Brighton, benar. Dulu di Brighton Ali Reza, cuma nggak dapat menit main yang banyak. Sama ada satu lagi main Porto juga, Mehdi Taremi. Itu juga bagus. Itu yang Bayer Leverkusen gitu ya. Juga. Ya, kemudian ada satu main Brentford. Bukan. Mehdi Taremi itu main di Porto. Dan bukan. Yang main di Bayer Leverkusen tuh Sardar Azmoun tuh main di Leverkusen. Kan tadi gue udah sebut. Aduh, lu udah nggak ngerti bola internasional, lagu-laguan lagi gitu loh. Sama ada satu pemain yang main di Brentford, cuma nggak diturunkan kalau nggak salah dia waktu kemarin Brentford ngalahin United 4-0 tuh si Saman Ghoddos gitu loh. Jadi sebenarnya Iran ini juga dari dulu
kalau untuk Asia terkenal sebagai salah satu tim terkuat di Asia kan dari zaman Ali Daei, Mehdi Madevecchia gitu loh. Kemudian siapa? Talim Belarebi ya, masalah gue lupa gitu. Cuma menjelang Piala Dunia Qatar ini justru nama mereka sedikit apa ya? Tim ini keberhasilan mereka lolos sedikit tertutup karena ada insiden kan gitu di negaranya segala macam, sehingga insidennya apa, Bang? ya itu nanti googling aja lah, itu politis lah kan, kita agak-agak malas ke situ. Sehingga ada beberapa supporter, gua rasa sih itu digerakkan oleh supporter Italia yang pengen supaya spotnya. Iya, supaya Iran didiskualifikasi, diganti nama mereka. Aduh, Itali nobar aja lu pada di sono gitu. Ini kita beranggapan seandai-andai lah, Bang. Katakanlah pula misalnya Iran tiba-tiba digeser lah, walaupun itu tidak mungkin. Italia masuk menggantikan spotnya mereka. Apa nggak malu, Bang? Ngambil posisi jatah Piala Dunia tapi klub dari negara lain yang lu masuknya bukan karena kualifikasi tapi karena apa? Justru lebih memalukan kan? Malu sih enggak ya, karena pernah kejadian tahun 92 pada saat Yugoslavia yang saat itu pecah perang Balkan ya, kan perang Balkan pecah 92 sehingga akhirnya Yugoslavia dicoret dari keikutsertaan mereka di Piala Eropa dan digantikan oleh Denmark kan gitu. Yang mana pada saat itu justru Denmark menjadi juara. Sementara pada saat Denmark ditunjuk oleh UEFA untuk menggantikan Yugoslavia, pada saat itu beberapa pemainnya udah liburan gitu, sehingga harus dipanggil lagi oleh pelatih Richard Møller Nielsen kalau nggak salah ingat gitu. Bahkan Michael Laudrup memutuskan untuk nggak ikut saat itu karena lebih milih mau liburan, yang akhirnya Denmark dipimpin oleh si Brian Laudrup adiknya. Nah, jadi kalau tanya memalukan apa enggak sih, bagi mereka sih mungkin enggak ya gitu, karena setiap negara kan memang kepengen tampil di sana gitu. Cuma prosesnya aja yang kurang asik gitu, kurang seru, lu kurang teruji sebenarnya gitu. Ya Italia teruji gagal berarti kemarin di kualifikasi kan gitu. Tapi berarti kalaupun misalnya lu tadi ngomongin masalah Denmark, ini kan Denmark mereka juara Eropa tapi gagal masuk Piala Dunia. Sama 94 nggak lolos. Ya Italia saat ini. Selain itu ada lagi nggak, Bang? Klub lagi. Negara yang gagal di juara Eropa tapi gagal kualifikasi untuk Piala Dunia. 84 Prancis juara, lolos. Meksiko 86. Kemudian 88 Belanda juara, lolos. Italia 90. 92 Denmark juara tapi nggak lolos 94. Kemudian Denmark nggak lolos kok 94 itu seingat gue ya. Kemudian Piala Dunia Amerika. Kemudian Jerman 1996 nggak lolos ke 98. Kemudian 2000 Prancis juara Piala Eropa. Yunani juara Eropa 2004, nggak lolos 2006 ya, yaitu yang kedua. Kemudian setelah Yunani 2004, 2008 tuh yang juara siapa sih Euro? 2008 Spanyol 2008 lolos, 2010 juara. Itu yang pertama seingat gua Piala Eropa dan Piala Dunia disandingkan. Selain habis itu baru Prancis ya. Habis itu baru Prancis gitu. Jadi itu dua sih yang gue ingat ya, Denmark sama Yunani yang nggak lolos gitu. Juara Eropa tapi tidak lolos ke Piala Dunia. Cekoslovakia 1978 kata Pak Prot. Ceko itu juara Euro 76 tidak lolos 78. Piala Dunia 78. Ya itu di Argentina, benar. Itu ada tiga fun fact-nya lah. Lebih kurang itu sih ya yang gue ingat gitu kan. Di luar itu sih gue udah nggak ingat lah. Gitu. Itu sih. Gitu. Itu juga luar biasa sih memori kemarin juara ya lawan Kang Jalu ya. Ya jelas lah. Anyway, ini balik lagi ke Iran dan Inggris. Ya. Prediksi orang kan menganggap bahwa Inggris akan memenangkan pertandingan pembukaan dengan gampang. Tapi kalau kita lihat track recordnya Iran untuk mencapai World Cup sendiri, di kualifikasi mereka menang 8 pertandingan dari 10 loh. Ya. Makanya kan tadi gue udah bilang bahwa Iran itu adalah salah satu tim yang cukup bagus di Asia gitu, tidak cuma di Jazirah Arab gitu. Jadi dengan kayak tadi kau memberi sebuah fakta bahwa dari 10 pertandingan mereka menang 8 cuma kehilangan 2 pertandingan gitu ya. Dan hanya kebobolan 4. Ya, dan berarti kan pertahanan mereka cukup bagus gitu ya.
gitu. So menurut gua ini akan menjadi sebuah ya pemanasan kecil lah buat Inggris. Ini Iran men, clean sheet aja sih dapat gitu loh. Ya, karena di catatan juga walaupun begitu bagusnya di kualifikasi di Piala Dunia, mereka tercatat yang paling rendah mencetak gol dan konversi. Ya, produktivitas mereka tuh rendah. Cuman total 3 gol dari 3 kali tampil Piala Dunia. Cuman berturut-turut Bang, itu juga hebatnya. 3 Piala Dunia berturut-turut. 2022 mereka lolos, 2018 mereka lolos, Maroko, dan sama 2014 di Afrika mereka lolos. Gitu. Itu sih, jadi menarik sih untuk, dan bahkan kalau mundur jauh tuh Piala Dunia 1978 Iran juga lolos gitu loh. Walaupun menjadi juru kunci ya mereka. 3 kali main, sekali seri, 2 kali kalah. Itu Iran. Dan cuma bikin 1 gol pada saat lawan Scotland. 2 gol, 1 lawan Scotland, 1 lawan Peru pada saat mereka kalah 4-1. Itu Iran tahun 78. Jadi pas banget nih ya, kayak tadi kata Pak Prot, karena bersinggungan dengan Cekoslovakia yang juara Euro 76, tapi kemudian tidak lolos gagal di 78 gitu loh. Itu sih. Jadi pemanasan yang bagus buat timnas kita besok malam menghadapi Iran ya. Akan menjadi yang menarik adalah pola apa yang akan dipakai oleh Gareth Southgate dan siapa yang akan menjadi starter. Gitu loh. Kalau menilik dari PD-nya Southgate dengan 3-4-3-nya dia, gitu ya, dari mulai 2018, gue sih berharap dia tetap pakai itu, sehingga Maguire sendiri sih memang somehow lebih nyaman bermain di timnas daripada di United. Mungkin karena di timnas dia tidak tekanannya tidak sebesar di United, sama yaitu tadi terutama tekanan terhadap bandrol harga yang sangat mahal kan. Itu yang menjadi mungkin beban mentalnya dia gitu. Tapi kalau gue sih ngelihatnya malah justru agak was-was sih Bang, karena selain Maguire yang performanya di klub juga lagi nggak ada, Trent Arnold juga lagi jelek kan di Liverpool. Oh enggak, kanan tuh kayaknya akan menjadi jatah Trippier otomatis kalau menurut gue. Okay. So kalau misalnya dia pakai 3-4-3, menurut gue yang akan dimainkan itu adalah kiper sih yang menarik ya. Gue pernah bilang di ngadi-ngadi kemarin bahwa gue lebih memilih Aaron Ramsdale sebenarnya, karena secara penampilannya lebih heroik ya, clean sheet-nya juga lebih banyak kalau gue nggak salah musim ini dibanding Pickford. Plus dia punya kayaknya dia punya aura mengintimidasi yang lebih gede daripada Jordan Pickford. Itu sih kalau yang gue lihat. Nah itu dia arogansi Inggris. Jadi kalau bahasa gue kan dia lebih bisa mengintimidasi dibanding Pickford gitu loh. Gue suka ngeliat main-main seperti itu gitu. Jadi kalau gue punya kuasa akan tim Inggris, maka Ramsdale akan menjadi pilihan pertama gue. Tapi ini orang kan masih hijau. Sementara Pickford udah turun di 2 turnamen besar terakhir, Piala Dunia dan Piala Eropa. Gitu. Dan masuk ke semifinal. Ya, semifinal dan final gitu loh. Gitu. So menurut gue, kalau gue sih akan milih Ramsdale sebagai kiper. Kemudian 3 center half-nya itu Maguire, John Stones, dan Ben White kalau gue malahan. Kalau gue ya, Ben White yang akan gue mainkan sebagai salah satu. Apalagi dengan kondisi performa di Arsenal yang cukup bagus gitu menurut gue ya. Jadi gue akan lebih memilih Ben White sebenarnya dibandingin yang lain-lain gitu. Sementara di kiri otomatis menjadi jatahnya Luke Shaw. Luke Shaw. Kemudian di kanan kalau tadi kau bilang bisa jadi Trent Arnold lagi menurut gua akan menjadi jatahnya Trippier gitu, dan Trippier sendiri udah membuktikan juga di Newcastle juga ya betul. Ya he's a tournament player, konsisten juga penampilannya, plus salah satu keunggulannya adalah spesialis set piece, bola-bola mati. Lu lihat gol tendangan bebasnya ke gawang waktu semifinal lawan siapa tuh? Denmark kalau gua nggak salah ya kemarin. Swedia gue lupa pokoknya. Kroasia sorry ya. Ya, lawan Kroasia semifinal tuh tendangan bebas boleh dia kan manis banget gitu ya. Jadi gue akan lebih memilih Trippier di kanan. Cuma Inggris sekarang ini kan kalau bisa dibilang timpang di sisi kanan. Di kanan tuh mereka punya Trent, punya Kieran Trippier dan juga Kyle Walker. Sementara di kiri Luke Shaw tuh nggak punya pelapis. Gitu loh. Luke Shaw tuh nggak punya pelapis dengan tidak dibawanya Ben Chilwell gitu. Nah menarik dilihat kalau misalnya si Luke Shaw kena akumulasi atau cedera dengan 3-4-3, siapa yang mengisi posisi dia? Menurut gue mungkin yang akan dimainkan si Raheem Sterling ya. Raheem Sterling, karena Sterling justru Raheem Sterling yang mundur jadi belakang.
karena itu kalau pakai 3-4-3, karena pada saat 3-4-3 kan dia fullback-nya gantung kan di tengah posisinya gitu loh. Nah, tapi kalau kondisi normal sih itu jatahnya Shaw. Jadi kita bicara jatah normal dulu, maka Shaw di kiri, Trippier di kanan. Dua gelandang gue sih pengen ngelihat si Declan Rice sama Jude Bellingham. Kalau gue dengan performa Jude di Dortmund yang bagus gitu ya. Jadi plus pemain muda, stamina dan mungkin semangatnya pasti beda. Jadi gue lebih memilih Jude Bellingham daripada siapapun gelandang tengahnya. Kan dia punya Conor Gallagher, punya Jordan Henderson, bahkan Calvin Phillips. Phillips walaupun tampil cukup bagus di Euro kemarin, tapi kan musim ini betul-betul cuma main satu kali di Premier League. Musim berjalan cuma main sekali gitu kan, benar disimpan gitu. Nah, kemudian 3 di depan, gue akan lebih memilih Harry Kane sebagai striker. Kemudian di kanannya itu adalah Bukayo Saka. Di kiri sih agak pelik. Antara Rashford atau Phil Foden kalau gue. Kalau gue sih mendingan Phil Foden lah dengan Rashford yang disebagaikan cadangannya. Sepakat. Gue sedikit menempatkan Foden di atas Rashford untuk kali ini gitu loh. Karena mau nggak mau kita realistis aja di klub ya, juga. Foden ya bagus. Sangat konsisten, sementara Rashford kan kadang bagus, kadang turun. Naik turun, betul. Gue sepakat. Jadi Foden lebih di kiri, Harry Kane striker, kemudian di kanan Bukayo Saka. Tapi apabila kemudian Southgate memutuskan bermain dengan 4-2-3-1, maka gue akan melihat yang menjadi, kalau gue ini ya, gue akan meletakkan Ben White dan si Harry Maguire justru. Sebagai central defender. Iya, karena Stones juga musim ini nggak secemerlang musim lalu di City gitu. Kirinya tetap Shaw, kanannya si Trippier, 2 gelandang dia juga baru sembuh kan. Stones juga baru sembuh dari cedera. Kemudian 2 gelandangnya tetap buat Jude Bellingham sama si Declan Rice sebagai penyeimbang dan pelindung back tengah. 3 di depan gelandang itu gue akan taruh Foden di kiri, Mason Mount bermain di belakang striker, atau James Maddison di belakang striker di posisi 10. Performanya juga lagi apik. Ya, gitu loh. Kemudian di kanan Bukayo Saka, strikernya Harry Kane. Itu yang mungkin formasi ideal Inggris menurut gua gitu. Tapi balik lagi yang menentukan nanti adalah si Gareth Southgate gitu. Dia dan kenapa kita orang bilang walaupun orang memberi tidak terlalu merate Southgate tinggi karena ya kayaknya Inggris biasa-biasa aja di tangan dia. Oke, biasa-biasa, tapi di tangan dia Inggris yang biasa-biasa aja itu lolos ke semifinal dan final 2 turnamen besar. Satu hal yang tidak bisa dibikin oleh pelatih Inggris manapun selepas Terry Venables di 96. 90 Bobby Robson lolos ke semifinal, kemudian 96 Terry Venables lolos ke semifinal, tapi habis itu udah nggak lagi. Even lu kasih Sven-Goran Eriksson, lu kasih Fabio Capello, Glenn Hoddle, segala macam, tidak ada yang bisa membawa Inggris jauh yang dilakukan oleh Gareth Southgate. Satu hal yang gue agak senang dengan keadaan tim Inggris saat ini, yang berbeda dari Piala Dunia sebelumnya. Baru kali ini, tim Inggris berangkat ke Piala Dunia minim gosip, karena semua diarahkan kepada Cristiano Ronaldo. Jadi mungkin menurut gue ini berkah juga bagi timnas Inggris yang lu bisa fokus jadinya pada turnamen ini tanpa ada selingan-selingan yang lain. Bahkan tidak ada sedikit pun berita tentang Wax nggak ada, betul. Wax nggak ada, karena dari zaman 2004 seingat gua, ini dibilang media sirkus sudah, yang disorot pasangannya Lampard datang sama siapa, Rooney, bajunya pakai apa, Victoria nanti nontonnya di mana, itu yang disorot gitu loh. Lebih banyak, dan itu mempengaruhi mungkin fokus pemain kan. Tapi sekarang, di luar mungkin blessing in disguise-nya adalah beritanya Ronaldo yang terus-menerus tetap ada sampai saat ini, nggak ada juga berita pemain, misalnya pacarnya James Maddison berangkat ke Qatar, gitu. Nggak ada juga. Sampai sekarang sih, gua belum ada ngelihat berita itu. Gitu. Tapi kalau dipikir-pikir, dibandingkan sama squad-squad yang sebelumnya, timnas Inggris yang kali ini berangkat, minim bintang. Sama sekali hampir nggak ada yang mau digosipin juga. Siapa yang mau gosipin kan? Gitu. Lu mau gosipin Phil Foden nggak ketemu juga gitu, nggak juga. Lu misalnya lu gosipin Gerrard, lu gosipin Beckham, lu gosipin Rashford yang nama besar juga nggak. Kane bahkan nggak ada cerita apa-apa karena dia memang family man. Ya, jadi, bahkan kalau dulu selalu ada perdebatan apakah bisa dimainkan bareng nih Gerrard, Lampard dan Scholes gitu. Sampai sekarang nggak ada. Betul. Lu kayaknya bisa mainin semuanya sesuai dengan kapasitas gitu loh kalau menurut gua. Betul. Gitu. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit berkurangnya berita-berita dan tekanan dari media, ya tim ini bisa lebih fokus gitu loh. Itu kalau menurut gue sih. Sementara lawan terberat Inggris nanti di grup menurut gue nggak ada lah. Kan dia USA?
Ya enggak, lawan terbaik Inggris cuma dirinya sendiri, Pet. Iya, betul. Nggak ada. USA enggak lah. Ya, USA nggak bisa main bola, they, men. Mereka they nyebut bola aja always soccer start gitu loh. themselves. Mereka nyebut bola aja soccer, Lo apa-apaan lo itu gitu. lo udah lihat iklannya ini belum? Produknya Lays yang Beckham dengan salah satu pemain legendanya NFL, terus gua debatin masalah itu It's a dipanggilnya football. No, it's soccer. soccer. Ya, sampai akhirnya si pemain NFL itu bilang, but you own your own soccer club. Yeah, I have a soccer club. You called it soccer. Ya, karena bagi Beckham kan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, kan mungkin seperti betul, itu. Betul. Amerika, men, gitu. Udah lu bikin film aja model Rambo, Mission Impossible yang jagoan lu nggak kalah-kalah gitu. Di football you're not that superior gitu loh. Tapi ada satu tren positif di sepak bola di Amerika yang gue perhatikan selama gue 1 bulan setengah di sana. Orang mulai bermain sepak bola, despite mereka masih menyebutnya dengan soccer, walaupun seluruh dunia menyebutnya dari 94 pada saat Amerika menjadi tuan rumah, salah satu kayaknya program pemerintah sana adalah menggalakkan olahraga sepak bola di terutama sekolah-sekolah. Ya, betul. Gitu. Sehingga akhirnya itulah banyak bermunculan soccer mom zaman dulu kan. Tapi yang lebih berprestasi adalah sepak bola putrinya kalau di Amerika gitu. Iya. Tapi kayak kalau gue lihat sekarang gitu. Anak-anak sendiri, termasuk ponakan gue itu lebih tertarik terhadap sepak bola sekarang ini. Jadi kalau dulu kan sama sekali nggak peduli sama sekali, lebih kepada NFL. Ya itu yang mungkin gue lihat ya. Cuman hasil dari program ini mungkin belum terlihat di Piala Dunia ini. Mungkin kalau gue lihat sih, at least 5, mungkin 2 Piala Dunia ke depan mungkin they might do something special. Enggak, apalagi dengan squad yang Amerika tuh pernah lolos ke semifinal tahun 1930 kalau gue nggak salah Piala Dunia pertama. Ya, lama banget. Ketemu sama Inggris itu. Gue lupa. Itu ketemu sama Inggris. Enggak. Karena 30 itu kan yang finalnya Uruguay sama Brazil lah kalau gue salah ingat ya gitu. Yang ketemu sama Inggris itu tahun berapa? Yang sampai dibikin jadi film tuh, yang mereka ngalahkan Inggris. Itu cuma film doang gitu loh. Itu cuma film doang, Pep, gitu. Kalau Amerika perdana England di Pilgrim dikalahkan USA. Ya, 1950 Brazil. Ya, itu benar gitu loh. Ya. 1950 itu laga perdana Inggris di Piala Dunia ketemu Amerika dan mereka kalah gitu loh. Nah, benar 1930 itu ya, si Argentina Uruguay ketemu Argentina main di Montevideo gitu. Jadi menurut gua Amerika is being Amerika gitu ya. Nggak terlalu superior juga mereka di sana gitu kan. Nah benar, tahun 30 mereka jadi juara 3 ngalahin Yugoslavia saat itu gitu. Paling pun kalau mau dibilangnya agak berat justru Wales karena sentimen Britania Rayanya kan, apalagi ada di gua di situ gitu loh. Jadi menurut gua Wales sendiri Wales sendiri yang akan jadi batu sandungan. Tapi apapun itu seharusnya sih bisa lolos dari grup lah. Inggris akan bisa lolos dengan lebih gampang menurut gua. Untuk menanti pemenang antara dia di grup B ya. Jadi kalau dia juara grup maka dia akan ketemu runner up grup C kalau gue nggak salah ingat. Kalau Inggris itu di grup A, B. Ya, kalau dia lolos maka dia akan ketemu runner up grup A. Yang besar kemungkinan adalah Senegal ya. Karena kan grup A itu Qatar, Senegal, Ekuador sama Belanda. Jadi bisa jadi runner-up-nya mungkin Senegal menurut gue ya gitu loh. Nah, kenapa menurut gue negara-negara Afrika juga akan punya peluang melangkah lebih jauh? Karena secara iklim mereka tidak kaget dengan cuaca panas di sana. Dengan di sana gitu. Itu akan menjadi satu advantage bagi tim-tim dari Amerika Latin. Dari Afrika. Amerika Latin juga masih agak panas kan. Lu lihat kemarin gimana pemain Brazil tuh sampai ngebahas mukanya kepala gitu loh. Ditambah juga kalau kita bilang orang pemain Argentina, pemain Brazil, mereka juga rata-rata bermainnya di Eropa saat ini kan. Jadi terbiasa dengan iklimnya Eropa juga. Cuaca dingin gitu loh. Ini juga sebagai advantage karena kita ingat dulu waktu Jepang Korea itu ngelaju cukup jauh karena kondisi Korea yang melaju cukup jauh. Yang Korea cukup jauh gara-gara ya advantage-nya adalah cuacanya yang enggak cuma cuaca. Korea melaju cukup jauh karena wasit.
2 kali mereka diuntungkan oleh wasit pada saat melawan Italia dan pada saat melawan Spanyol. Itu yang, jelas yang main di half-nya sendiri masing-masing. Ya, gitu. Jadi menurut gua dari grup A, calon lawan Inggris di pergerapan final nanti mungkin Senegal. Walaupun Senegal tanpa si Sadio Mane ya, yang confirm akhirnya tidak berangkat gitu loh. Di luar itu sih nggak ada. Oke. Tuh, apalagi melihat cuplikan video latihannya Inggris yang Maguire keep dribbling itu nggak jiper apa lu pada? Gila lu, Maguire lo itu. Jiper lu pada, bener Minpor ketawa. Iya, ngeri tuh, hati-hati kalian. Jadi untuk menyambut Piala Dunia, sedikit prediksi itu tadi terkait line up, terus kira-kira calon lawan Inggris kita sih udah prediksi sampai per-8 final ya. Jadi ya Inggris akan ketemu Senegal kalau menurut gua. 3 partai di grupnya akan disapu bersih ya, sweep sama mereka. Bahkan bisa jadi clean sheet ya. Kayaknya pertahanannya sama kiper akan sedikit lebih nyaman nanti. Ya, lu pede aja. Kalau di atas kertas sih seharusnya ini harus bisa dapat clean sheet sih. Mengingat tadi yang kita sebutkan bahwa Iran rotasi dan konversinya adalah yang terendah di antara semua klub negara yang hadir di Piala Dunia 2020. Ya. Produktivitasnya paling rendah, bukan rotasi. Gitu. Itu sih konversinya. Ditambah lagi Harry Kane golnya gitu. Ya, apalagi Harry Kane adalah salah satu top scorer, combine top scorer untuk selama kualifikasi. Jadi kalau mau kita lihat logika di situ, seharusnya sih England should be a walk in the park. Asal jangan tiba-tiba berubah jadi Jurassic Park lagi. Melihat England yang selalu they are their own biggest enemy kan gitu. Ya. England ini manifestasi apa sih pokoknya sosok lain dari United sebenarnya England ini. Gitu. Ya, yang menyulitkan diri mereka sendiri. Tapi balik lagi terkait Southgate, mungkin ini yang dibutuhkan oleh Inggris, pelatih yang bisa meramu tim yang walaupun tanpa nama besar, tapi paling selama ini kan gini. Kalau menurut gue kan selama ini kegagalan Inggris kan adalah pada saat United lagi superiornya itu ada gap antara pemain MU dan Liverpool. Inggris dan Liverpool ya. Coba disatukan oleh Sven Goran, Fabio Capello nggak ketemu gitu. Jadi ego pemain yang sangat-sangat gede gitu kan, persaingan mereka di klub yang mereka bawa isunya gitu ya. Bahkan kasusnya makan malam aja nggak mau semeja gitu. Kasusnya kan hampir sama kayak Spanyol sebelum Luis Aragonés datang. 2008 pada saat Spanyol menjadi juara Euro pertama kali, itu kan Spanyol bisa dibilang adalah selalu menjadi tim favorit turnamen. Selalu menjadi tim favorit turnamen gitu ya. Cuma mereka tidak bisa maksimal dan Barcelona gitu, dan mereka nggak pernah bisa juara gitu sampai akhirnya menjelang Euro yang gue ingat masalah Raul akhirnya dicoret, tidak dipanggil sama Luis Aragonés. Justru yang menjadi sosok sentral saat itu adalah Marco Senna, pemain keturunan Brazil, pemain Brazil malah yang dinaturalisasi mereka dan benar-benar menjadi dari katalis Villarreal lagi malah. Villarreal Marco Senna gitu, bukan dari Madrid ataupun Barcelona. Nah, Inggris pun begitu. Gue satu sisi bersyukur dengan menurunnya terkait timnas ya, menurunnya prestasi United berimbas tidak banyak pemain yang dipanggil ke timnas gitu ya, tidak seperti dulu. Liverpool juga tidak terlalu superior, cuma mengirimkan 2 wakil kalau gue nggak salah ya, kayak sama si Jordan Henderson. MU 3, Luke Shaw, Harry Maguire dan Marcus Rashford. Kemudian Arsenal ada 2, Ben White sama Bukayo Saka. City itu ada John Stones, sama Raheem Sterling sama Phil Foden. Chelsea ada Mason Mount. Terus City ada 4 sih, ada Kyle Walker satu lagi kan kita lupa gitu loh. Kyle Walker kan City gitu. Arsenal ada 3, ada satu lagi Aaron Ramsdale. Newcastle ada Kieran Trippier, Callum Wilson sama Nick Pope ya kalau nggak salah kipernya gitu. Jadi menurut gua cukup merata sih, tidak ada yang dominan banget dari satu tim gitu. Jadi dan mungkin itu yang dibutuhkan oleh Inggris gitu untuk menyatukan ego-ego pemain plus tidak adanya superstar saat ini di Inggris. Menurut gue itu akan menjadi lebih gampang menyatukannya gitu. Iya, menurut gue sih itu gitu. Dan ya kalau gue sih yakin lah udah, bahkan kalau boleh gue bilang udah begitu pembukaan besok ada piala langsung lu undang kaptennya Harry Maguire, kasih itu piala ke Inggris, sudah selesai.
biar nggak usah Ngapain? capek-capek ya, Iya, biar udah bisa ngapain fokus lagi ke capek-capek. liga Fokus lagi ke gitu. liga, lu bisa istirahat, mungkin yang muslim bisa Iya, sekalian lanjut umroh gitu loh. Oke, iya, untuk yang meremehkan England, sedikit ujangan deh buat kalian, terutama untuk ya. Mang Ujang, Gusti, Ramot. Panji, Ramot gitu ya. Heeh. Uh, Oh, Panji juga. Panji juga gitu loh. Gini, asal sepak Inggris adalah negara nenek moyangnya sepak bola. Betul, Nenek moyang, ibu dari sepak bola itu sendiri. Ya. betul. Jadi kalau kalian meremehkan Inggris, sama dengan kalian meremehkan seorang wanita. Gitu loh. Nggak Tidak pantas. menghormati ya. Tidak Iya, pantas. kalian tidak menghormati, nggak pantas gitu. So, gimana rasa hormat kalian kepada seorang perempuan gitu ya? Ya, itulah yang harus kalian tunjukkan terhadap timnas Inggris. Betul. Gitu. Walaupun kalian bilang, "Oh, tapi main nggak pernah juara, nggak pernah." Emang Argentina tiap turnamen juara? Coba gue tanya deh. Emang Jerman tiap turnamen juara? Coba gue tanya. Bahkan Piala Dunia 4 tahun lalu Jerman tersingkir di fase grup gitu. Kiamat enggak, biasa-biasa aja orang itu. Udah selesai, live goes on. Emang Prancis tiap turnamen juara? Emang Brasil tiap turnamen juara? Enggak. Brasil dibantai Jerman 7-1 di 2014. Betul. Jadi tolonglah jangan kalian meremehkan ibu dari sepak bola itu sendiri. Gitu loh. Dan karena ini adalah poros England, tadi Bang Fuad udah ngasihkan wajangannya. Jadi ini poros England. Jadi dari poros England ini, supaya kalian mendukung England di selama turnamen ini, kalau Inggris juara, poros England akan memberi giveaway 1 buah jersey original gitu loh, Bang. Kalau jadi juara ya, Bang. Kalau betul-betul ya emang juara udah disiapin. Nah, kalau juara berarti atau gini deh buat kalian yang meremehkan Inggris, gua kasih pertanyaan deh. Sebutkan negara mana yang pantas menurut lu menjadi juara Piala Dunia Qatar 2002 dan kenapa Inggris? Nah, coba lu jawab aja tuh. Lu jawab. Kalau lu bisa jawab, nah baru lu ngobrol bola sama gua. Berarti gua yakin pengetahuan bola lu oke gitu. Oke. Jangan kalian menyepelekan Inggris. Gitu. Coba Bang, sekali lagi diulangi pertanyaannya, Bang. Oke, ini gue ulang ya. Sebutkan negara yang pantas menjadi juara Piala Dunia Qatar 2022. Dan kenapa Inggris jawabannya? Oke. Lu jawab. Lu kasih tau gue. Ya. Oke. Kalau kalian bisa salah, kalau kalian salah lagi jawabannya, itu udah kacau. Karena udah diberi jawabannya. Gue udah kasih tau jawabannya. Oke. Marhaban ya World Cup. Ya. The trophy is coming home. Ya. Oke, bukan football is coming home. Trophy is coming home this time. Ya. And for you haters out there, brace yourself aja lah. Melihat tsunami. It's coming home, kan gitu. Melihat tsunami permainan England sebulan ke depan. Oke. Gitu. Ya. Hati-hati, tsunami gol dari Inggris. Ada poros tendang di IG yang akan meramaikan ya kita berpartisipasi lah di Piala Dunia ini. Coba diulangin nih, poros tendang itu apa sih, Min? Apa? Coba nggak kebaca tadi, Min. Panjang banget tuh nulis. Ditambah lagi kalau yang belum langganan video lah kalian, karena 1 bulan ini dengan harga cuma 49.000 nonton di handphone udah oke. Kalau mau yang nonton sampai di TV 88.000 oke lah itu. Cincai lah. Dan akan ada poros salang fan football. Ya. Oh iya, betul. Dicatat poros salang fan football cuma untuk fans Inggris. Oke. Jadi dress code-nya nanti yang pakai jersey Inggris aja. Jangan ada gitu KW. Oke, itu aja. Siapa? Itu aku penasaran. Siapa sih yang pakai KW, Bang? Ada Komika. Lu tonton lah. Iya, gua tadi pagi ngeliatin di story lu, langsung penasaran. Ini gua mau nontonnya di mana ini? Kayaknya box to box deh ini. Ya, box to box kan Spotify-nya udah bisa nonton, ada video. Iya. Gitu. Oke. Itu aja. Oke. Oke, jangan lupa di recap dulu. Dukung poros England. Piala Dunia mulai malam ini. Pembukaannya adalah Qatar melawan Ekuador. Tapi pertandingan Manchester United lagi. Inggris melawan Iran besok malam jam berapa, Bang? Jam 8. Oh ya, satu lagi sama yang suka menyepelekan Inggris tuh Angga.
yang punya Twin House Cipete tuh. Oh. Bang, hati-hati Bang, nanti kita nggak bisa makan di sana Bang. Nggak masalah. Lu takut banget lu. Emang nggak ada tempat lain apa? Gila apa Dia sih dukung Angga apa? itu berani? Ntar dulu. Jerman. Angga jadi agak aneh ya. Lu sekolahnya di Inggris. Tapi lu dukung tinggal Jerman. di Inggris. Kan aneh. Lu tahu rivalitas Inggris sama Jerman kayak gimana di sepak bola? Iya. Gitu. Gawat Jadi, Angga itu, juga. Nggak mesti di brainwash mereka ini. Dan ditambah lagi, ya, Angga harus di brainwash. Ditambah lagi jangan lupa kita mengadakan fun football kita yang pertama. Porsalang mengadakan fun football pertama. Itu nanti detailnya lihat aja di IG. Minpor akan memberikan semua detail-detailnya. Jadi tempat terbatas ya Bang ya untuk yang pertama ini. Namanya jadi, Poros Tendang. Khusus silakan. Untuk fans England. Silakan mendaftarkan diri. Kembali lagi secepatnya mendaftarkan diri karena spotnya memang terbatas banget. Jadi yang gue ingat beberapa follower yang udah ganti nama tuh kayak Ilham gitu, itu mantap itu. Oh iya, yang kemarin ada tulisannya apa gitu digantinya namanya England. Bagus. Mantap itu udah. Pokoknya sama-sama kita akan menyaksikan indahnya permainan sepak bola Inggris bulan ke depan yang berujung pada sebuah trofi Piala Dunia yang kedua. Ya, dan kita akan menyaksikan Harry Maguire pulang bawa trofi. You know, this kind of trophy. Yes, this is World Cup. I just leave it up. Cewek di kiri kanannya. Itu yang dibilang, berarti yang dibilang ETH itu, dia nggak heran kalau salah satu pemainnya akan pulang membawa trofi Piala Dunia. Maguire. Berarti Harry Maguire, Rashford, Shaw. Ya. Okay. Itu aja. Oke. This is Fuad signing off for Poros England. Patrick Have a good Sunday and jaga kesehatan selama sebulan ke depan ya. Karena lu pasti mau begadang segala macam. Hantam vitamin jangan lupa. Tidur cukup. Having sex juga secukupnya gitu ya. Nggak, kalau bisa jangan kurang. Karena itu perlu gitu. Lu perlu mengeluarkan yang ganjel-ganjel gitu loh. Itu aja. Nah, ya lu yang nggak punya partner ya itu urusan lu lah. Nggak urusan aku. Itu aja. Oke? Bye-bye. Bye.